Jangan takut untuk bayar cukai. Semoga rezeki kita berkah. Tapi yang jarang diketahui ramai oleh penonton-penonton kita mungkin dari Malaysia ya, itu pekerja asing tidak membayar pajak. Oh enggak, kami juga membayar pajak. Tetap membayar pajak kami ya. Dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber yang dimana sudah mendukung channel saya ini, yang setiap hari meliput video-video di dalam perjalanan channel jalan-jalan. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara, silahkan subscribe. Hari ini saya kedatangan tamu saya, Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah. Gimana Mas Rodi? Alhamdulillah, kabar baik Lama Mas kita Adi. nggak jumpa ya Mas ya. Kebetulan hari ini saya lagi cuti, jadi saya menyempatkan datang ke rumah Abang Rodi untuk silaturahmi dan kita sembang-sembang. Gimana Mas? Hari ini cuti ya? Ya, hari ini cuti. Hari ini cuti, oke Mas. Alhamdulillah saya sudah main ke rumah Mas Rodi dan sebenarnya ada pengen ngobrol-ngobrol yang lebih banyak dengan Abang Rodi. Karena sebelum ini video kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dengan Abang Rodi, tapi ada satu hal yang mungkin terlupakan oleh saya. Mas Rodi, saya mau tanya Mas Rodi. Gaji pekerja asing di negara Malaysia itu rata-rata lah, kalau kita pukul rata semua itu berapa Mas? Gaji pekerja asing di Malaysia itu rata-ratanya kalau penghasilannya itu hampir 3.000. Ini untuk sektor apa Mas? Untuk sektor yang kita kerja kasar-kasar. Yang kasar-kasar lah, 3D itu ya. Ya. Entah itu bangunan, pembinaan, Ya. planning service, perkhidmatan dan lain-lain, itu kalau rata-rata dalam 3.000 ringgit. Kalau uang Indonesia itu sekitar berapa ya? Sekarang ringgit Sudah naik, ya. jadi dalam 11 juta 11 juta per bulan. per bulan. Ya, itu bersih ya Bang ya? Bersih. Bersih. Ya. Gaji ada potongan-potongan lain. Berkenaan potongan-potongan itu sebenarnya kita warga asing tuh ada juga dikenakan sokso, membayar sokso. Soso itu apa Bang? Sokso itu perlindungan kepada pekerja Mas Adi. Ya, Macam jadi kalau insuran? ya macam BPJS kalau di Indonesia. Oke. Jadi kalau kita membayar sokso itu akan otomatis dipotong dari gaji kita. Dari gaji kita akan langsung dipotong ya. Jadi- Sorry, maaf. Itu tadi ada Mas Rodi mengatakan ada potongan soso. Itu berapa besar potongan sosonya? Sokso biasanya kalau di Malaysia itu dalam 30 ringgit, 20 ringgit saja satu bulan. Kalau gaji kita 3.000, kita akan dipotong sekitar 20 sampai 30 30 ringgit. Ya, Oke. sebulan. Oke, baik. Lagi ada potongan apa lagi, Bang? Kalau kita bekerja di Malaysia, terutama yang memiliki permit ya, Oke. terutamanya itu kita biasanya didaftarkan untuk membayar cukai. Cukai Tax. apa lagi itu, Bang? Ya. Tax. Tadi soso sudah. Ya. Sekarang ada lagi potongan lagi. Iya, ini Mas Adi, selama saya bekerja di Malaysia itu dulu sebelum 3.000, sebelum dapat penghasilan 3.000 itu ya tidak membayar cukai. Oh, yang kena potongan itu kalau kita gaji dalam 3.000 ringgit ke atas, begitu? Betul. Oke. Dan didaftarkan untuk sebagai pembayar cukai. Pembayaran didaftarkan, kita mendaftar atau majikan mendaftar? Kalau ikut syarikat yang sendirian berhad, Oke. itu keuangannya diatur pembayaran gaji kita melalui account. Oke. Jadi biasanya kita akan ditanya oleh majikan. Ditanya seperti apa, Bang? Kita akan daftarkan kamu sebagai pembayar cukai Oke. dari penghasilan kamu. Abang ada kertas-kertas yang bisa saya mau lihat yang seperti apa sih? Ada Oh ya, bukti contohnya- pembayaran kayak gitu ada nggak? Saya mau Contohnya lihat seperti karena ini. saya memang pengen penasaran ya, Ya. maksudnya pembayaran apa saja yang dipotong apa saja. Contohnya seperti ini ya, daripada lembaga hasil ya, LHSDN, lembaga hasil dalam negeri itu disebut LHSDN Mas Adi. Oke. Jadi kalau misalkan saya mempunyai gaji 3.000. Jadi 3.000 itu saya didaftarkan lembaga cukai Malaysia itu. Oke. Nanti saya akan dikira layak atau tidak layak untuk membayar cukai. Oke, baik. Maaf, saya pegang. Ya. Ini kawan-kawan nampak ya? Ini lembaga, Nah, ini hasil, lembaga hasil dalam negeri. Dan ini Mas Adi yang ya ini adalah
Bisa tampakkan ke kamera kawan-kawan. Ini kiraan gaji monthly ya, bulanannya. Monthly. Ya. Ini gaji abang lah, di sini sudah ditulis berapa per bulan, kemudian ada elon apa semua campur sekali, ada 3.560. Habis itu dipotong sokso ya, ini ya. Sokso 100 ringgit. Ya. Habis itu apa ini Bang? Yang abang lingkari ini apa maksudnya ini? Kalau sokso saya paham, tapi kalau yang ini ya karena ini slip gaji yang bulan 11 2024. Jadi semasa tahun lepas itu closing itu dikira dari Desember. Oke. Desember, jadi 1 tahun Mas Adi, kita akan dikira. Jadi bulan Januari sampai ke Desember 1 tahun. Kita hanya layak membayar pajak kalau kita sudah memenuhi syarat dengan penghasilan 36.000 dalam 1 tahun. 1 tahun. Berapa tadi? 36.000 ringgit Malaysia ya? Baru kita layak sebagai pembayar cukai. Oh, kalau di bawah itu? Kalau di bawah itu tidak dikenakan cukai. Tidak dikenakan. Oke, ini tadi saya masih bingung, Bang. Ini kalau sokso, ya saya tahu. Ini ada tulisan PCB itu ya? Ya, per bulan atau apa ini Bang? Ya, PCB itu. Jadi yang sekarang ini karena saya sudah layak membayar cukai. Jadi ada potongan cukai bulanan disebut PCB. Oh, itu cukai lah? Ya, cukai. Jadi untuk penghasilan yang saya dapatkan itu karena mencecah dekat-dekat 5.000. Jadi untuk sekarang ini saya layak membayar cukai kepada kerajaan Malaysia atas pendapatan saya itu melalui potongan cukai bulanan. Saya dipotong ini ada 600 ringgit. Ya. Dari gaji berapa itu Bang? Gaji abang berapa? Ya, dia bukan seperti itu. Agak sukar di Malaysia ini karena walaupun saya sekarang sudah melebihi dari angka 3.000, saya mencecah ke 5.000, saya dipotong 600 ringgit. Tetapi itu bukan final Mas Adi. Jadi nanti dia akan dikira sampai ke hujung tahun, Desember itu. Sampai hujung tahun kita gaji berapa? Ya. Habis itu ada potongan juga. Ya, kalau saya misalkan maintain, saya setiap bulan ini saya dapat 5.000, otomatis 1 tahun saya akan memiliki uang 60.000 atau 70.000 kan? Ya. Nah, jadi kalau di situ saya sudah melebihi dari angka 36.000 yang ditetapkan oleh Malaysia itu. Bang Rodri, saya potong dulu. Saya masih bingung ini, masih belum begitu paham bagaimana kerajaan Malaysia cara dia memotong mengambil teks itu, pengiraannya itu bagaimana Bang? Dari gaji kita tadi abang bisa diperinci lagi Bang? Secara detailnya seperti ini Mas Adi. Kita layak membayar cukai untuk angka nominal 36.000. 36.000 selama 1 tahun, betul? Ya, selama 1 tahun. Dari pendapatan kita, dari gaji kita, dari semuanya itu 36.000 ke atas baru layak membayar. Kalau kita mendapatkan 36.000 saja ke bawah, itu kita tidak layak membayar. Belum layak. Belum layak sebagai untuk membayar cukai pendapatan. Saya paham. Tadi Bang Roti mengatakan bahwa syarikat atau majikan atau apa akan mengajukan kepada kita ya, misalkan kamu mau nggak ini didaftar kayak gitu atau enggak? Ya, biasanya majikan itu akan bertanya kepada pekerjanya, kamu gajinya sudah memenuhi syarat untuk membayar cukai. Nah, jadi majikan pun takut dikenakan penalti oleh LHSDN. Jadi pertanyaan itu hanya untuk pemanis saja Mas Adi. Formalitas ya, saja. Formalitas saja. Sebenarnya memang wajib ya Mas? Ya wajib. Karena membayar pajak di Malaysia itu wajib untuk semua rakyat yang melebihi 36.000. Oh, bukan hanya untuk pekerja asing saja Mas? Bukan. Rakyat Malaysia juga membayar pajak. Oh, Malaysia juga. Tetapi yang jarang diketahui ramai oleh penonton-penonton kita mungkin dari Malaysia ya, itu pekerja asing tidak membayar pajak. Oh enggak, kami juga membayar pajak. Kita membayar pajak kami ya. Dan itu tadi ada buktinya, kertasnya jadi semua. Ini saya ada bukti. Jadi apa yang saya ambil dari hikmahnya membayar pajak ini? Apa Mas Rodi? Ya, gini ya. Selama saya di Malaysia kan Mas Adi tahu sendiri, penonton-penonton tahu saya berjalan menggunakan tol.
Naik Ya, mobil maksudnya. mobil. Ya? Oke. Saya membeli minyak. Oke. Saya juga menikmati subsidi yang diberikan oleh negara Malaysia. Oke. Nah, misalkan minyak RON 95 dijual hanya 2 ringgit 5 sen. Nah, sedangkan di negara saya itu sudah sampai mencecah 14.000. Oke. Nah, jadi saya kan menikmati juga walaupun Ya. saya orang asing. Baik, itu sebagian contoh kecil Ya, saja ya. manfaat yang kita nikmati ya. Ya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat Banyak besar lagi yang masalah sebenarnya tol, kita harga nikmati. tol di Malaysia. Ya, selain jalan raya dan mungkin ada yang nggak terasa bahwa oh yang selama kita nikmati ini ternyata hasil dari yang tadi itulah Pembayaran cukai itu. cukai itu tadi, Bang. Betul. Bang Roti, maaf saya potong dulu perkataan Bang Roti. Ini saya masih bingung, Bang Roti. Pekerja asing ya, kita bicara pekerja asing di sini. Kalau penghasilannya tidak sampai 36.000 ringgit, itu kan tidak perlu membayar cukai bulanan ya kalau tidak melebihi 36.000 ringgit Malaysia. Betul, Mas Roti? Betul. Oke. Kalau ternyata gaji kita dalam 1 tahun itu tidak melebihi 36.000 ringgit, tetapi tiap bulan dipotong oleh majikan atau syarikat untuk membayar cukai bulanan itu. Nah, setelah 1 tahun pengiraan, rupa-rupanya contoh gaji saya Di bawah 36. Di bawah 36.000 ringgit. Yang potong tiap-tiap bulan itu bagaimana uang kita yang udah dipotong itu, Bang Roti? Oke, Mas Adi, pertanyaan yang bagus ya. Kita dikira layak membayar cukai 36.000. Oke. Tetapi setiap bulan kita sudah didaftarkan membayar cukai oleh majikan kita, sudah dipotong, kan gitu ya? Ya, betul. Nah, jadi bagaimana kalau selepas kita kan kadang-kadang sakit, kita kadang-kadang cuti. Ya, itu kan ada potongan-potongan Ya, gaji. potongan-potongan. Berarti Nah. kita dalam kiraan setahun itu kan nggak memenuhi syarat untuk membayar cukai yang 36.000 tadi. Ya. Nah, jadi di sana pada bulan Januari Februari itu kita boleh mengklaim balik ya untuk apa yang sudah dipotong oleh kerajaan itu. Walaupun tidak perlu mengklaim balik lah. Heeh. Kerajaan dari LHSDN itu akan otomatis membayar kepada akun kita. Dikembalikan ke Dikembalikan. dalam akun kita. Ya, karena kamu tapi tidak layak. selepas 1 tahun pengiraan. Betul. Selepas 1 tahun, kemudian kita akan dikembalikan antara bulan ke-13 ataupun ke-14. Ya, ke betul. Januari Februari itu. Oke. Dan ada lagi spesifikasi khusus. Oke, itu yang tadi di bawah 36.000. Oke. Tetapi pada masa ini kan saya 1 bulan hampir 5.000, 6.000 kan. Jadi sudah dipotong 600 ringgit. Itu termasuk overtime ya? Ya, ada overtime, ada kerajinan. Oke, baik. Jadi saya sudah di sini di PCB sini di sini saya yang bulan 2. Saya kan sudah dipotong 600 ya. Jadi itu sudah banyak itu. Oke. Sudah banyak. Tetapi nanti itu juga kita akan disesuaikan pada pengiraan ujung tahun. Kalau kamu sudah mendapat 50.000, berarti 50 tolak 36, ada 14.000. Oke. Nanti dikalikan 5%. Oh, 5% Kita membayar itu. Jadi 36.000 itu tolak tepi. Ya. Nanti ada sisa berapa? 14.000 Itu yang perlu dibayar. itu yang perlu dibayar. Oke. Ya. I see. Jadi itu bagaimana? Apakah kerajaan dari LHSDN ini akan menipu kita? Enggak. Tidak ya. Oh, enggak. Karena kalau lebih pun kita akan dikembalikan. Dikembalikan. Oh, Dan oke. ada lagi spesifikasi yang saya pun sudah pernah membayar, Mas Dadi. Lepas itu ada spesifikasi klaim. Klaim. Ya, Oke. jadi rupa-rupanya walaupun kita sudah membayar cukai, untuk pengalaman saya, Mas Dadi, Ya. kalau pendapatan saya sampai ke 50.000 tadi, yang 14.000 saya membayar 5%, tetapi saya ada membeli barangan. Barangan apa itu? Ya, seperti saya membeli HP untuk istri saya, tapi atas nama saya lah. Oke. Saya membeli HP, handphone, atau laptop untuk anak saya. Oke. Itu resitnya saya simpan. Untuk apa itu? Nah, itu di bulan 3, itu kita bisa klaim kembali kepada LHSDN. Sebentar, saya mau setelah 1 tahun, kemudian bulan 1, bulan 2, bulan 3 baru Ya. bisa klaim, betul? Iya. Oke. Jadi resitnya itu harus disimpan. Harus disimpan. Tapi dengan syarat kita 1 tahun itu sudah bayar
itu namanya cukai bulanan. Sudah itu dipotong. Sudah dipotong. Sudah dipotong. Oke. Bukan belum dipotong, itu sudah dipotong. Sudah dipotong. Duit kita ada di lembaga hasil dalam negeri. Oke. Jadi karena kita itu ada keperluan lain ya, seperti belanja, seperti yang lain-lain, tapi yang ada ya syarat-syarat yang bisa klaim. Kalau kita membeli makan ya enggak lah. Enggak. Tapi kan ada spesifikasi yang khusus. Mungkin hanya barangan-barangan elektronik ya, betul. Ya. Yang bisa kita klaim ke Betul. tadi cukai bulanan. Ya, Itu betul. cara klaimnya gimana, Bang? Cara klaimnya itu kita masuk ke website. Oke. Jadi kita sertai dokumen yang kita membeli barangan itu, dan kalau dicek memang layak dan ini betul semuanya yang kita isi itu, maka otomatis tak perlu menunggu lama, Mas Edi. Iya kan? 1 minggu saja LSDN otomatis akan top up untuk account kita. Berapa? Ya, itu dikira lagi. Jadi kalau kita di Malaysia itu, tadi saya bilang 5% kan? Oke. Nah, jadi 5% itu untuk kategori di bawah 50.000. Tapi kalau penghasilan saya 100.000, saya sudah dikenakan hingga 25%. Oh, jadi nggak sama. Ya. Jadi kamu Oke. semakin kaya, teks kamu semakin banyak. Baik. Nah, tapi kamu juga bisa klaim lagi. Untuk barangan-barangan tertentu, bukan semua kita beli barang boleh klaim, bukan? Enggak. Ada Oke. barangan tertentu. Ya, saya bisa menangkap apa yang diceritakan oleh Abang Rodli ini. Ketika kita membayar tadi pajak bulanan, cukai bulanan kepada LSDN, kepada pemerintah Malaysia, ternyata ketika kita membeli suatu barangan, kita mendapatkan feedback atau pulangan balik dari kerajaan Malaysia itu juga ya, yaitu tadi berupa potongan harga ketika kita membeli smartphone, laptop, atau barangan-barangan elektronik ya, betul ya Bang? Betul. Oke, jadi di sini saya juga bisa menangkap, maksudnya ada kebaikan juga ya untuk pekerja asing di negara Malaysia ini, paling tidak sedikit menyumbang perekonomian Malaysia agak sedikit maju, betul ya Bang? Betul, karena itu untuk teman-teman kalau misalkan sudah bergaji tinggi, misalkan Mas Adi gajinya sampai 10.000, itu daftar aja ke LSDN. Supaya bisa menyumbang perekonomian juga. Ya, betul teman-teman. Ya. Jadi ini bukan pajak cukai bulanan itu bukan membebani kita, betul-betul membebani, bukan ya. Karena ini satu kewajiban juga ya Bang Rodli ya. Iya, tetapi sistemnya itu kita bisa klaim kembali. Klaim dalam arti ya itu tadi, bukan klaim semua bisa dikembalikan kan. Ikut syarat-syarat. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Oke Bang Rodli, saya bisa paham dan bisa menangkap apa yang Abang Rodli sampaikan ini, dan mudah-mudahan penonton di sini, kawan-kawan TKI di sini ya bisa menangkap apa yang kami bicarakan ini. Ya, jadi penonton pekerja asing yang bekerja di Malaysia khususnya Mas Adi ya. Jangan salah paham ya. Kalau kita paham, maka kita akan senang. Jadi jangan terkejut kalau gaji saya di hari ini bulan ini dipotong 500 untuk bayar PCB, tapi tunggu nanti sampai ke bulan 12 dan bulan 1 closing itu. Ada pengiraan. Oke. Ya. Dan jangan takut untuk kena tipu dari LHSDN, tidak. Karena LHSDN dia akan kira kalau memang 1 ringgit pun lebih, dia akan bayar balik. Oke, I see ya. Saya paham. Tidak akan lari. Oke Bang Rodli, sepertinya kita sudah ngobrol banyak, dan terima kasih atas perkongsian Bang Rodli yang tadi membayar cukai segala macam. Semoga bermanfaat ya, informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan kita yang pekerja asing, terutama pekerja dari Indonesia. Terima kasih Bang Rodli, dan saya ingin pamit pulang ini Bang Rodli ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya Mas Adi ya. Sehat-sehat selalu Bang Rodli ya. Ya, semoga sehat-sehat, amin. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya, penonton-penonton semuanya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena sudah berkunjung, Mas Adi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada penonton-penonton semuanya yang sudi mendengarkan cerita seorang TKI yang ada di Malaysia ini. Dan kepada TKI-TKI semuanya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton perkongsian pembayaran cukai ini. Jangan takut untuk bayar cukai. Semoga rezeki kita berkah ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih tuan-tuan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.